Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all. I hope you are all fine. Okay, now we will continue to the 7 book, unit 1, activity 1, asking about people's number, menanyakan jumlah orang ya. How do you say when you ask the number of people in a certain place? Bagaimana yang kamu katakan ketika kamu menanyakan jumlah orang yang ada di dalam tempat tertentu? Look at the picture and pay attention. Silahkan dilihat gambar yang pertama, itu ada anak-anak ya, sedang bermain di pantai. Nah, ini ada dialognya ya, Mr. Ibnu dan Ibas. How many children are in the beach? Ada berapa anak yang ada di pantai? There are a few children on the beach. Ada beberapa anak di pantai. Ini yang kedua, gambar yang kedua. How many children are in the beach? Ada berapa anak di pantai? There are many children on the beach. Ada banyak anak di pantai. Dan ini gambar yang ketiga. How many people are in the beach? Ada berapa orang yang ada di pantai? There is only a person on the beach. Hanya ada satu orang di pantai. Nah, there are more than one person on picture 1 and picture 2. There is only one person on picture 3. Hanya ada lebih dari satu orang di gambar nomor 1 dan gambar nomor 2, dan hanya ada satu orang di gambar nomor 3. Asking about people's number we use untuk menanyakan jumlah orang, kita bisa menggunakan kata how many atau berapa banyak ya. Nah, sekarang ini ada quantifiers. Untuk menyatakan large quantities, kuantitas yang banyak, kita bisa mempergunakan kata many, lot of, atau lots of. Dan untuk small quantities, untuk jumlah yang kuantitas yang sedikit, kita bisa pergunakan kata a few, some, atau any, dan atau an untuk satu ya. Nah, some itu artinya beberapa, any beberapa, many banyak, a few sedikit, lot of banyak, an itu seseorang. Some digunakan untuk kalimat positif. Kalimat positif itu artinya kalimat yang tidak mengandung kata tidak ya. Dan any adalah kalimat dan any digunakan untuk negative sentence. Negative sentence itu kalimat yang mengandung kata tidak gitu. Kalau di dalam bahasa Inggris not, does not, did not, seperti itu. Dia bisa mempergunakan kata any. Kalau many, a few, a lot of, it dan samaan bisa digunakan di positif maupun negatif. Seperti itu ya. Nah, yang ini complete the sentence using some, any, many, a few, atau an. There is many, there is many atau a boy in the playground. Kalau di sininya is itu kan menunjukkan tunggal, berarti kesananya adalah jawabannya ya. There is a boy in the playground. Yang kedua, there are some any ladies in the market. There are itu menunjukkan banyak ya. Banyak itu bisa kita mempergunakannya some ladies in the market ya, karena ini adalah kalimat positif. Berbeda lagi dengan yang nomor G, yang G ya. There are some sailors in the fish market. Ini bukan yang ini, maaf, gak ada yang ini, ada ininya gak ada ya. There isn't some a soldier in the hall. Ini isn't lagi, tunggal lagi, berarti pakainya ya. Dan yang ini yang G-nya, there aren't some atau some sailors in the fish market. Ini kita pakainya some karena are itu menunjukkan jamak. Jadi untuk menunjukkan satu di depannya, to be-nya itu pakai is, dan untuk menunjukkan jamak itu pakainya are ya. Kalau pakai is otomatis kita harus pilih atau an. Seperti itu ya. Ini adalah vocabularies-nya.
playground itu taman bermain, bus station stasiun bis, park itu taman, hall itu aula, fish market pasar ikan, market pasar, waiting room ruang tunggu, soldiers tentara, sailors pelaut, schoolyard halaman sekolah. Nah, ini yang kedua, asking about things number activity itu ya. How do you say when you ask the number of things? Bagaimana yang kamu katakan ketika kamu menanyakan jumlah benda? Ini ada perahu di laut. Mr. Bono dan Mr. Suka ya. Mr. Bono, how many boats are there on the beach? There are many boats on the beach. Ada berapa banyak perahu di pantai? There are many boats on the beach. Ada banyak perahu di pantai. How much, yang gambar yang kedua, how much money is there in your pocket? Ada berapa banyak uang di sakumu? There is only a little money I have. Hanya ada sedikit uang yang saya punya. Yang selanjutnya, how much sand is on the beach? Ada berapa banyak pasir di pantai? There is much sand on the beach. Banyak sekali tanah pasir di pantai ya. There are some quantifiers used to mention a number of things. Those are, nah quantifiersnya with countable nouns itu untuk large quantitiesnya kita bisa, untuk yang besar, untuk jumlah yang besarnya kita bisa pergunakan kata many, dan untuk with uncountable nounsnya, untuk kata benda yang tidak dapat dihitungnya kita bisa pergunakan kata much ya. Terus untuk sedikit mah kita bisa a lot of atau lots of bisa ya. Untuk large quantitiesnya bisa dipakai di kedua-duanya. Terus untuk small quantitiesnya, kalau a few untuk countable nouns, benda yang bisa dihitung, dan a little untuk uncountable nouns, benda yang tidak dapat dihitung ya. Countable nouns ini benda yang dapat dihitung, uncountable nouns benda yang tidak dapat dihitung ya. Benda yang dapat dihitung itu contohnya kalau kita sobek-sobek dia, kalau kita pisah-pisah dia berubah namanya, begitu contohnya tadi kan perahu ya. Perahu kan kalau di belah-belah lagi gitu itu namanya sudah bukan perahu lagi, seperti itu. Tapi kalau gula, kalau kita ambil sedikit, kalau 1 kilo namanya gula. Kalau lebih dari kalau ngambil sesendok juga gula ya. Terus countable nouns juga benda yang itu salah satu syaratnya ya, disebut countable atau uncountable noun itu seperti itu. Tetapi tidak semuanya seperti itu. Contohnya apel memang kalau dibelah-belah tetap namanya apel ya, tetapi itu dia kan bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Jeruk juga itu masuknya countable nouns. Untuk countable nouns itu kita bisa, untuk pertanyaannya kita bisa pakai kata how many, dan uncountable nouns untuk kata kerja yang tidak dapat dihitungnya kita bisa pergunakan kata how much. Dan untuk bentuk plural sama singularnya, untuk uncountable nouns, untuk plural itu jamaknya kita pakai there are di depannya, dan untuk singularnya, untuk sedikitnya kita pakai untuk satu ya, maksudnya untuk satunya kita bisa pergunakan kata there is. Tetapi untuk uncountable nouns kita semua pergunakannya there is, seperti itu. Nah, ini contoh dari countable nouns: tomato, wallet, egg, boat, knife, evil, ini refrigerator, ini kan bisa dihitung ya satu-satu gitu. Nah, nanti kalau uncountable nouns itu seperti salt, garam, pasir, uang, sugar itu gula, snow, salju, rice, beras, oil, butter, itu kan tidak bisa dihitung satu-satu ya. Cuma dia punya takaran. Kalau takarannya sih bisa dihitung, misalkan a spoon of salt. Terus a plate of rice, itu kalau takarannya semangkuk, sesendok, itu bisa dihitung. Tapi kalau bendanya sendiri itu tidak dapat dihitung. Dan kalau yang countable nouns untuk pluralnya, untuk jamaknya kita bisa kasih tanda s di belakang. Contohnya egg jadi eggs, apple jadi apples gitu ya.
basket jadi baskets, plate jadi plates. Dan untuk uncountable nouns itu meskipun banyak jumlahnya, kita tidak bisa menggunakan kata s di belakangnya. Salt tidak jadi salts, sand tidak jadi sands, yaitu untuk uncountable noun. Lanjut ke yang ketiga, asking about animals number, menanyakan jumlah hewan. What do you say when you ask about animal numbers? Apa yang akan kamu katakan ketika kamu menanyakan sejumlah hewan? How many birds are there on the beach? Berapa banyak burung yang ada di pantai? There are a lot of birds on the beach. Ada banyak burung di pantai. How many shells are there on the beach? Ada berapa banyak kerang di pantai? There are a few shells on the beach. Hanya ada sedikit kerang di pantai. How many fish are there in the aquarium? Berapa banyak ikan yang ada di akuarium? There are many fish in the aquarium. Ada banyak ikan yang ada di akuarium. Quantifiers untuk large quantities-nya kita bisa pergunakan kata many sama lots of untuk jumlah besar. Untuk small quantities-nya, untuk jumlah kecilnya kita bisa pergunakan kata a few, some atau any, dan untuk satunya kita bisa pergunakan kata an atau ya. Nih vocabularies-nya silakan dibaca. Deer itu rusa, starfish bintang laut. Ya, mungkin itu saja. That's enough for activity 1. Thank you for your attention. See you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.